Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Selani Putri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika Murni, tahun angkatan 2021. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan agama Islam yang ditempuh oleh dosen Ibu Darul Qutni. A. Makna dan ruang lingkup agama Islam. Islam berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat manusia melalui para utusannya. Jadi, Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi setiap zamannya yang berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup ajaran agama Islam ada 3. Yang pertama, aspek keyakinan. Disebut akidah, aspek radial atau keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua ayat-ayatnya untuk diimani. Yang kedua ada aspek norma. Disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan sesama manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga ada aspek perilaku. Disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pengejawatan, akidah, dan syariah. Selanjutnya, ada peran ajaran agama Islam dalam kehidupan. Yang pertama, ada menenteramkan batin. Sesuai dengan asal katanya, salimah, Islam berarti sejahtera. Dengan demikian, orang yang menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya akan mendapatkan kesejahteraan, akan mendapatkan ketenteraman batin, serta jauh dari ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, sebagai landasan peradaban abadi. Islam datang memberikan landasan bagi terbentuknya sebuah peradaban dengan semangat persatuan dan penghargaan kepada orang lain yang dilandasi dengan keimanan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada sebagai kekuatan pemersatu. Islam sebagai agama rahmatun lil alamin bukan saja menciptakan kesatuan antar bangsa-bangsa dalam batas wilayah tertentu saja, melainkan merupakan sebuah kekuatan yang mempersatukan seluruh bangsa tanpa adanya batasan wilayah. Yang keempat, ada sebagai kekuatan rohani. Islam adalah kekuatan rohani yang sangat besar karena telah mampu membebaskan manusia dari kekuatan dirinya yang bersumber dari hawa nafsunya. Yang kelima, ada menjawab segala problem kehidupan. Islam menjadi pusat perhatian kaum ahli fikir karena Islam bukan saja merupakan kekuatan rohani terbesar yang memperadabkan manusia di dunia, melainkan pula Islam memecahkan banyak persoalan yang rumit-rumit. Sumber ajaran agama Islam. Yang pertama ada dari Al-Quran, yang kedua ada dari Sunnah dan Hadis. Al-Quran, pengertiannya dalam kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia dan akhirat. Fungsi dari Al-Quran yaitu adalah sebagai wahyu Allah, yang kedua sebagai terhimpun dalam mushaf, yang ketiga sebagai dinukil secara mutawatir. Selanjutnya, ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, berarti sesuatu yang dituliskan, yaitu kitab yang ditulis dalam mushaf. Yang kedua ada Al-Furqan, yang artinya sebagai pemisah. Yang ketiga ada Ar-Rahman, yang berarti karunia. Yang keempat ada An-Nur, yang berarti cahaya. Yang kelima ada Al-Huda, yang berarti petunjuk. Dan yang terakhir ada Az-Zikra, yang berarti pengingat. Cara diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bahkan sekaligus dalam satu keseluruhannya. Selanjutnya ada periode turunnya Al-Quran. Ada 2, yaitu secara Makkiyah dan secara Madaniyah. Secara Makkiyah, ciri-ciri suratnya itu ada surat pendek, ayat-ayatnya pendek, yang kedua mengandung tauhid. Lalu yang kedua, ada secara Madaniyah, memiliki ciri-ciri ayat-ayatnya panjang, berisi mengenai hukum yang jelas dan tegas kandungannya, dan yang terakhir, kebanyakan permulaan firman Allah yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman.
Selanjutnya, pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama ada prinsip-prinsip keimanan, yang kedua ada prinsip-prinsip syariah, yang ketiga ada janji dan ancaman, yang keempat ada sejarah atau kisah-kisah masa lalu, yang kelima ada pengetahuan. Ada fungsi dan peran Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, sebagai penawar jiwa yang haus atau asyifa. Selanjutnya, penulisan mushaf Al-Quran. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ada ayat turun, Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menulis ayat-ayat yang baru saja diterimanya, sambil menyampaikan tempat dan urutannya setiap ayat-ayat dalam suratnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka amanat pembukuan Al-Quran diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Ada penafsiran Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat Al-Quran, terutama sebagai tentang ayat-ayat yang samar artinya. Dan metode-metode dalam penafsiran Al-Quran ini ada beberapa, yaitu pertama, tafsir bin Matsur. Metode ini menafsirkan ayat-ayat berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat, baik hadis Muhammad maupun atsar sahabat. Penafsiran semacam ini dilakukan oleh para ahli tafsir pada masa-masa awal penafsiran Al-Quran. Yang kedua ada tafsir bil ma'qul. Metode ini disebut tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran ayat berdasarkan akal atau rasio dengan cara ijtihad. Yang ketiga ada tafsir ijdiwad atau campuran, yaitu sebuah metode penafsiran Al-Quran yang dengan memadukan antara tafsir bil maksur dengan tafsir bil ma'qul. Yang keempat ada tafsir tahlili. Metode ini adalah penafsiran secara berurutan dari surat pertama, ayat pertama sampai surat terakhir, ayat terakhir. Pesan dan kandungan yang dijelaskan secara rinci dan luas mencakup aneka macam persoalan yang muncul. Selanjutnya ada tafsir maudhu, yaitu penafsiran ayat berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Tafsiran ini juga disebut sebagai tafsir tematik atau tauhidi. Keenam, tafsir bil ilmi, yaitu penafsiran ayat dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan awam. Materi selanjutnya ada sunnah dan hadis. Sunnah ini berarti perbuatan Nabi. Hadis ini berarti laporan atau reportase kegiatan dari sunnah. Kedudukan hadis dalam Al-Quran menjelaskan pada diri Nabi Muhammad SAW terhadap uswah hasanah atau suri tauladan yang baik yang berlaku sepanjang masa. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Memberikan rincian, yakni as-sunnah. Memberikan rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global, seperti rincian pada pelaksanaan ibadah sholat, yaitu meliputi cara, rukunnya, waktunya, jumlah, dan sebagainya. Yang kedua ada macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Yang kedua, ada macam-macam hadis. Yang pertama, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang yang secara terus-menerus tanpa putus dan secara adat para perawinya tidak mungkin berbohong. Lalu ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah sebuah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu yang terakhir ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau lebih, tetapi tidak mencapai syarat masyhur dan mutawatir. Namun dari segi kualitasnya, hadis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis sahih, yang berarti tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, dan tidak terbentang dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi syarat hadis sahih tetapi punya kuat ingatannya. Lalu yang terakhir ada hadis dhaif atau hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis yang sahih dan hasan.
Lalu ada kehujahan hadis, bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Ciri-ciri hadis yang dhaif: yang pertama, bertentangan dengan sejarah. Yang kedua, mewajibkan orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadis itu diriwayatkan oleh satu orang. Lalu yang ketiga, ada bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang terang. Yang keempat, ada meriwayatkan hadis untuk mengaku bahwa ia membuat-buat hadis. Yang kelima, ada menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul kepada orang yang berbuat baik. Yang keenam, ada berisi ancaman hukuman berat bagi perbuatan dosa biasa. Terakhir, ada ijtihad. Ijtihad ini menyerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Posisi ijtihad dalam syariat Islam menggunakan pertimbangan akal jelas diundangkan dalam sebuah hadis sebagai alat untuk mencapai keputusan apabila tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun hadis kepada kebenaran ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hukum. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab dengan sebagai keilmuannya. Yang keempat, mengetahui produk-produk ijtihad atau hukum yang diwariskan. Yang kelima, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kaedah kesahihan hadis. Lalu yang terakhir, ada rahasia-rahasia tasyrik. Thanks for watching.